jalan-jalan ke Lemabang. Jangan lupa beli ceker. Cakep. Kita ketemu lagi di podcast Bahasa Palembang dengan aku, Cek Nia Keker. Apa kabarnya Mang Cek Bice di siang hari ini? Yang pastinya sehat-sehat ya. Sekarang ini fenomena yang terjadi ini di media sosial ini banyak sekali beredar video-video yang terkadang begitu bangganya diupload oleh adik-adik kita atau generasi kita yang sekarang, padahal video tersebut mungkin tidak baik. Contohnya ketika mereka mungkin memaki orang yang lebih tua, lalu dengan bangganya mereka upload di media sosial. Ataupun juga ada fenomena yang lain, seorang ibu bertengkar ribut dengan guru karena pasal aduan anaknya dewe. Nah, ini sebenarnya ada apa ya? Ada masalah apa? Jadi hari ini Cek Nia sudah mengundang seorang bintang tamu yang jauh-jauh datang dari Uzbekistan ya. Kita juga ya. Apa kabar ini Kak Yunes? Alhamdulillah baik Cek Nia. Kak Yunes ini nama panjangnya Muhammad Yunes Trada Diem ya. AM Depar Pariwisata SEMSI. Apakah memang sesuai dengan nama kakak nih? Diem. Biasa kebalikan Cek. Kalau lah namanya Diem biasanya Nyes. Biasanya itu. Nah, Mang Cek Bice, Kak Yunes ini merupakan salah satu motivator dan juga sekarang beliau ini adalah dosen tidak tetap di Universitas UIN Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah, dan sekarang adalah seorang pengusaha ya Kak ya? Iya, Ya. Alhamdulillah nyubo dikit Cek. Wah, lapang Melo iwong. Kak. Tapi kita tidak bahas tentang usahanya, tapi kita akan membahas tentang karakter anak zaman sekarang ini. Apakah ada yang salah dari pola pengasuhan dan mana cara kita mengantisipasinya agar anak-anak ini bisa bersaing di masa sekarang ini ya. Nah, cak mana Kak Yunes jadi ceritanya nih? Kalau dengar kata Cek Nia tadi tentang fenomena, emang miris ya. Ya, dengar benar, itu kan rasanya kita kok main inian anak-anak muda zaman sekarang nih, tidak cak zaman kita dulu. Apa karena dimanjo ke, apa karena dimudahkan nian dengan teknologi yang berkembang ini, mereka tidak baca beradaptasi, rasanya sedih nian. Iya benar. Nah, tapi kalau nyingok dari karakteristik generasi, setiap generasi itu punya keunggulan sebenarnya Cek. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, tetapi perpindahan dari generasi sebelum ke sesudahnya itu harus punya beberapa aspek yang harus diperhatikan Cek. Jadi bukan hanya yang nerima baik. Kalau gen Z ataupun gen Alpha ini kan dia menerima. Nah, yang sebelumnya itu harus kuat. Oh, itu. Jadi jangan nyala ke gen Z baik sebenarnya. Betul. Nah, karena yang ngajari dia itu siapa? Dari aspek dari keluarganya, dari sekolahnya, dari pergaulannya. Nah, itu kan dampak impactnya tuh besar nih kan Cek, pasti. Ditambah lagi dia yang itu sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak antisipasi Cek. Dan anak muda zaman sekarang ya namanya uang baru lahir, pasti harus diajarkan. Jadi katanya kalau misalkan mahasiswa yang tidak benar ataupun generasi yang tidak benar, itu jangan nyala ke dia dulu sebenarnya. Salah ke dosennya? Bisa dosennya, bisa kurikulumnya, bisa jadi orang tuanya, bisa lingkungannya, bisa agamanya. Ya kan, pendidikannya. Jadi tidak semata-mata salah dari mahasiswanya. Tidak masalah, cuman ngapu dibiarkan. Itu yang salah kalau memang hidup ini dah. Kebaik kan? Nggak tahu itu salah, didiam kebaik, malah ditepuk tangan nih. Nah, nambah jadi. Bagus. Lanjut ke. Viral ke. Sekarang nih gampang ya. Karena banyak yang concernnya tuh lah, apa dia concern tuh nih, Cek? Iya, bahasa Palembang gitu tuh. Iya. Cak, kurang peduli emang, sosial sekarang ini kurang peduli. Betul. Istilah kata wong Palembang tuh abrejo lah. Kendak lah kau. Nah, padahal dampak itulah yang bahaya tuh. Apalagi Gen Z sekarang. Zaman dulu tuh Kak kalau kita nyingok wong yang lebih tua tuh salam, salim. Mas sekarang tidak ngonyor baik kadang-kadang. Karena ada, kalau nak ngomong ke masalah pengalaman, karena uang berhasil itu banyak impactnya, banyak dampaknya, dan banyak juga penyebabnya uang berhasil sukses ataupun tidak sukses itu Cek, kalau menurut aku. Jadi anak-anak zaman now ini
ya emang harus dikuat ke dari emosionalnya, dari intelektualnya, kemudian dari apa sosialnya, Nah, kalau spiritualnya seandainya juga, Cek. kalau seandainya kita ambil tarik dari segi wong tua Kak, pola asuh dia Ya. Kak. Cak mana lah pola asuh yang baik untuk anak zaman sekarang. Apalagi kan Gen Z atau Gen Alpha ini dia tidak bisa dibentak. Kadang dibentak Ya. dikit dia merajuk, Iya, ya kan? benar. Ya kan? Jadi Benar. kayak ngerasa mereka tuh playing victim lah Ya. Mereka yang salah tapi Nyalah ke mereka wong lain. nyalah ke wong Ya. lain. Cak mana lah Kak kira-kira? Aku ini kan wong tua juga ya. Ya. Cak mana lah Kakak menanggapinya? Eh, pola pengasuhan ataupun pendidikan dari rumah tangga itu emang utama pertama kali, Cek. Ditambah lagi dengan ilmu agama tentunya, Cek, Betul. yang harus diajarkan. Nah, kadang-kadang orang tua ini dewek, dia dewek bingung terhadap diri dia dewek. Wong tuanya dewek bingung, aku ini nak ngajari apa? Iya, bener. Aku ini apa dia yang bisa aku ajarkan. Betul. Jadi permasalahan ini emang ruwet, ya. Ruwet ya. Iya. Apalagi wong tua zaman sekarang ini kan Kusut. Kak banyak berkarir. Ya, kalau karena- beda ya sama wong tua karena zaman berhubungan dulu. dengan ekonomi juga. Betul, Jadi banyak betul. nih memang kalau kita runut ke nian pening pala kali. Iya, Ya, banyak pening, nih, iya, tapi banyak nian. mau tak mau ya kita step by step lah, dikit demi sedikit ya harus perbaikan kan. Jadi wong tua ini harus kuat mentalnya juga sebelum mengajarkan anaknya, dan anaknya juga harus diajak ngobrol, komunikasi dua arah tuh penting nian. Ini kadang-kadang lah begawe, tidak lagi ngajak ngobrol, tidak lagi ngajak main anaknya, tidak dengar kecurhatan anaknya. Karena Ujungnya dia dia capek tadi ya, kali Iya, begawe ya. kenalah capek tadi, karena ekonomi juga misalkan kan harus ngejar ini ngejar itu kan. Akhirnya dampaknya ke sana kalau terus menerus. Iya. Akhir terbentuk kan, terbentuk Betul. seperti itu. Jadi wong tua nih juga harus kuat. Mentalnya harus kuat, pengetahuan atau wawasannya juga harus kuat, ditambah juga pergaulannya. Ya, Ya kan, betul. Ya, pergaulannya, lingkungan juga lingkungan mempengaruhi Kak ya. hidup, ya. Nah, ada sih kok lagi sebenarnya faktor yang bahaya tuh teknologi. Nah, Kalau dimanfaatkan dengan baik, ya enak. Ya, Kadang-kadang kan ketika anak tidak dapat support dari wong tua, cak juga kakak tadi ya, dia nak cerita tapi wong tua tidak dengerin, akhirnya dia mungkin lebih memilih ke dunia gadget, Betul. chatting dengan wong yang tidak jelas, Ya. kadang-kadang kan. arahnya udah Terus bener. main game dari pagi sampai sore karena wong tua tidak memantau itu. Betul. Nah, kalau menurut kakak sendiri, teknologi itu sebenarnya membantu atau tidak sih di masa-masa Gen Z dan Alpha ini? Ya, teknologi ini yo keniscayaan, Cek. Maksudnya dia pasti berkembang. Namanya teknologi pasti berkembang. Sekarang nih balik lagi penggunanya. Dan dia melihat dari persepsi mano nih. Kalau teknologi digunakan untuk kebaikan ya bagus. Kalau digunakan untuk keburukan ya pasti menghancurkan. Nah itu kan, Cek. Nah, balik lagi dengan perkembangan teknologi ini, kita sebagai manusia, sebagai generasi selanjutnya dengan anak-anak yang zaman ini, cak mano cara menggunakan teknologi ini dengan baik kan? Dengan beradaptasi istilahnya tuh, beradaptasi. Adaptasi Jadi dengan menyesuaikan. teknologi. Oh, ini bagus untuk perkembangan pendidikan, untuk pergaulan, untuk informasi, untuk dapat ke ilmu-ilmu. Itu bisa dengan teknologi tadi. Tapi kalau negatifnya yang dipakai, yang untuk menggunakan, ini perlu dorongan dari berbagai pihak sebenarnya. Betul. Dari Perlu dorongan pengawasan juga, pengawasan ya, yang dari rumah, dari pengawasan, dari teman, dari kawan. sosial tadi, organisasi. Kalau dia ikut organisasi pasti dia akan terarahkan. Tapi nggak bisa kita cek emang melarang karena individu masing-masing kan. Iya. Balik lagi ke managerial skill dari lingkungan tadi, dari wong tuanya. Beratnya omongan ini. Aku cak mana bahasa Palembangnya, Cek. Managerial skill ya. Iya, dari Iya, wong iya. tuanya, dari lingkungan dan pemahaman. Tapi kalau dia kuat di bidang agama, biasanya kalau diterapkan agama dia, spiritual quotient-nya itu dibagus ke di awal dari dia kecil, ilmu agama dari wong tua, lingkungannya, insya Allah dia tidak mudah terpengaruh dengan perkembangan teknologi tadi. Betul, Jadi betul, dia bisa betul. beradaptasi. Oh ini caknya tidak boleh loh situs ini misalkan kan. Oh tidak boleh loh cuma untuk ini. Ngapa aku tidak belajar dari situ? Ngapa tidak baca buku dari ebook? Dari buku kan, ebook kan ada tidak perlu yang, nak beli oke. online kan? Yang online, Bisa segala macam. Aduh kalau nak belajar tentang keuangan bisa, tak tentang manajemen bisa, SDM, marketing, pemasaran, manajemen kolbu pun ada kan istilahnya itu kan, Cek. Betul. Jadi adaptasi, intinya tuh adaptasi Cak Mandu, dia beradaptasi dengan teknologi yang berkembang itu. Nah digunakan kemana?
Berarti yang aku tarik dari omongan kakak ini bahwa kami sebagai orang tua tuh harus menanamkan agama dulu di awal ya ilmu agama dulu lah ya. Jadi ketika anak-anak itu sedikit menyimpang dia ingat, oh ini dosa, betul. Oh ini tidak boleh begitu ya. Sepakat lah ya gitu ya. Berarti ilmu parenting pertama itu adalah harus mengajarkan anak itu tentang agama dulu, mengenal agama ya berarti ya. Oke, terus next Kak, habis itu kalau yang kakak jingok sekarang ini kan tadi aku sudah ngebahas teknologi ini apakah sebenarnya berbahaya bagi Gen Z atau anak-anak. Tetapi Kak, ada juga loh seperti sekarang ini teknologi AI gitu kan. Itu sebenarnya harusnya bisa mampu untuk mendukung ya, memudahkan sebenarnya. Tapi sekarang disalahgunakan. Ya, benar. Nah, jadi sebenarnya apakah teknologi ini sebenarnya baik atau tidak? Nah, kalau menurut kakak Dewi di Gen Z ini, bagaimana cara orang tua memanage itu sendiri? Ketika seperti aku kan begawe nih Kak. Cak mana lah cara aku memantau anak-anak ini agar mereka tidak sembarangan gitu dalam menggunakan teknologi itu Dewi Kak? Kalau ini Cek, kalau kita nyingok dengan ada perkembangan teknologi dengan AI sekarang, segala macam pacak. Mereka tuang tuh nah apa be ado. Iya benar, ya kan? Benar. Pasti itu akan membuat penggunanya, user itu siapapun, nak Gen Z, nak wong tua, nak anak muda, pasti ngerasa dimudahkan. Nah, kan? Nah, kembali lagi ke tujuan sebenarnya. Tujuan kita ada teknologi ini, terus kita sebagai user menggunakan teknologi ini, sebenarnya tujuannya apa sih Gen Z nih? Untuk apa AI ini diadu ke? Kenapa ada AI? Kita kan udah baca menghindar, ya Cek? Pasti gitu kan? Betul, mau udah baca menghindar, siapa udah baca menghindar, karena perkembangannya kan secara global. Nah, cak mana kita guna ke yang bagus kan istilahnya kan? Nah, pengawasan tadi, organisasi tadi yang akan menuntun sebenarnya Cek, menuntun insan tadi, manusia tadi menggunakan dengan benar atau tidak. Karena kalau dilarang nggak mungkin. Nah, kalau jingok dari interpersonal anak zaman now ini karena dimudahkan dari segala aspek, ya, tidak perlu pergi kemana-mana, sudah ada galau, dikit-dikit cuma di handphone tuh lah, ada galau di handphone tuh Kalau nak beli makan be pakai galau lain, kalau nak mejit pun ada, saking kenyo kan? Aku terpikir loh mejit tadi cakap kakak gini kebiasaan kan, ini manggil tukang pejit tak nyengku. Iya, saking ada uang lelah pun bisa dibantu dengan refleksi. Oh ya. Ya kan, teknologi. Tanpa perlu mereka kemana-mana tadi Kak. Jadi duduk baik, tidak bergerak lagi. Nah, sekarang kita sebagai generasi selanjutnya, Gen Z maupun sebagai orang tua ya harus memahami kondisi itu, Cek. Nah, kondisi ini bisa dipahami kalau misalkan ada keterikatan antara dua belah pihak. Itu antara wong tua dan anak, antara pengajar, pendidik dengan mahasiswa atau siswa, betul. Antara teman dengan teman, ya kan? Antara lingkungan, tetangga dan sebagainya itu harus berimpact dengan benar gitu. Cek. Jadi apa yang bisa mengikat itu, Cek? Apa lah Kak? Ngomong, Cek, nyenyes. Oh, nyenyes. Harus banyak ngomong. Komunikasi Cek, bahasa keren gitu. Iya. Komunikasi. Bahasa banyak ngoceh. Banyak ngoceh, harus nyenyes. Nyenyes itu ya nyenyes yang benar lah, maksudnya ngajak ngobrol, nanya kabar, apa dia gawian, ada loka apa tidak, kata orang Palembang. Karo Kak, mencak tetangga kami tuh malah ngumpul ngatoi wong ngeneng-ngeneng. Nah, itulah fungsinya. Kalau lama itu kita harus luruskan. Jadi kalau ada anak-anak muda sekarang yang pikirannya hanya menggunakan teknologi hanya untuk game, jangan disalahkan. Jangan disalahkan dulu. Jadi jangan dimarahin ya kalau anak-anak main game. Jangan. Tapi bukan berarti tidak dilarang, tapi masukilah komunikasi yang benar. Ada waktu-waktunya. Ilmu komunikasi itu banyak, Cek. Ada waktu-waktunya. Kita tidak boleh marahi anak, nasihati anak pada saat dia nangis. Karena tidak masuk deh. Jadi kan bisa ngerem Kak, dia nangis kita ngoceh kan. Nambah jadi. Ngoceh dia. Nambah ngelawan ocehan kita tadi. Gas gas nambah gas. Benar. Jadi ada tekniknya emang untuk membenarkan. Nah, itulah fungsinya yang ikat itu komunikasi tadi, Cek. Nah, ilmu komunikasi itu harus dipahami. Sebagai wong tua, ilmu komunikasi cak mana? Sebagai pendidik, cak mana sih komunikasi dan mahasiswa? Sebagai teman, cak mana sih komunikasi supaya mensupport teman? Nah, itu ada ininya galau, Cek. Ada apa ya? Ada treatmentnya mas. Ada ilmunya galau. Saro ini loh, 5 jam ini gitu. Sama nak
ngebahas masalah ilmu. Tapi menarik juga sih Kak, bener Kak. Apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang ini, mereka komunikasi dua arahnya kurang Kak ya? Iya, kita pancing. Jadi harus kita pancing. Iya. Gen Z itu punya kelebihan, dia lebih cepat nangkap biasanya. Ya betul. Lebih cepat betul. nangkap secara yang dia inginkan, yang dia galak. Oh, yang dia kendaki baik. Yang dia galak baik. Tapi sebenarnya intelektualnya tuh bagus sebenarnya, karena dia disupport dengan teknologi yang canggih saat ini kan. Betul. Nah sebenarnya cepat, tapi emotional control, emotional quotient dia tuh yang nak kata, istilahnya tuh feel-nya. Ya, rasa dak kelemahannya, sopan santunnya. Karena tidak dididik. Betul. Karena dia dididik oleh robot. Karena kalau manusia itu tidak mungkin hilang di dunia ini kan. Kalau lah hilang kiamat, cek. Iya benar. Ya kan? Iya agak ngeri Kak itu. Kita skip deh ke sedikit. Ya kalau lah kata galau. Jadi manusia itu tidak mungkin hilang. Jadi seluruh gawean di dunia ini pasti perlu manusia. Betul. Walaupun seluruhnya sudah teknologi galau. Ya, berarti kan AI juga kan harus ada perintah dari manusia juga Kak ya. Ya benar. Nah, aspek inilah manusia inilah sebagai SDM ini yang harus paham. Jadi Gen Z ini dia sebagai penerima, tuh siapa dulu yang nunjuk. Nah, karena mereka lebih kenal duluan dengan gadget, akhirnya mereka lebih dia tahunya gadget yang nunjuk dia. Oh, begitu ya. Ya gadget kan nunjuknya kan apa baik, Cek. HP apa teknologi kan nunjuk apa baik, nak positif, nak negatif, nak hancur lebur, apa baik diunjuknya kan. Pacak kita yang milah-milah kan. Bener-bener. Nah, budak kecil kan, budak baru ini belum bisa memilah dengan baik karena dia lahir pun dengan teknologi. Kita lahir masih berkipas, Cek, bener tak? Bener. Uang lahir lah AC. Kita berkipas. Iya, Kadang-kadang mati pula kipasnya. Kadang-kadang mati lampu. Iya benar. Gitu. Pakai kipas AC beda, gitu. emang beda. Jadi treatmentnya itu apa istilah bahasa treatment tuh bahasa Palembang gitu nih. Iya, apa ya? Perlakuannya ini. Nah, uang yang memperlakukan ini ngerti dak? Kayaknya tidak. Masalahnya mak zaman sekarang ini aman budak nangis dikit nunjuk ke HP. Nah, ya kan? Bener tak? Bener. Nah, aku tuh juga bingung aku juga tidak ngerti ya. Di usia berapa sih kira-kira anak-anak tuh sebenarnya pantas sudah mengenal gadget itu? Karena kan ponakan aku dewek kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah dikasih gadget sama wong tuanya. Karena wong tuanya terlalu sibuk beraktivitas. Jadi kalau anaknya renyeng gitu ya, nunjuk bae gadget. Ya kan? Saya itu dunia. Ya lemak kadang-kadang kan kita nonton di YouTube itu kartun-kartun lewat terselip video yang lain kan itu. Yang tidak mendidik lah istilahnya kan. Tuh. Kalau balik lagi tadi Cek, kalau teknologi ataupun HP perkembangan tidak baca kita hindari kan. Betul. Mau tidak mau kan. Anak zaman now pun di sekolah selalu pakai teknologi, pakai HP dan sebagainya. Pengawasan kita karena kita sibuk juga susah. Ya, Cek. Iya, benar. Jadi emang perlu effort yang kuat nian terhadap pengawasan ini, baik dari dosen, pengajar, pendidik, orang tua ke anak, sosial teman-temannya itu emang harus ada di manage, diatur nian. Kalau emang HP ini tidak bisa kita hindari untuk anak, kita kasih jadwal. Oh, begitu. Jadi mereka tidak kehilangan momen sebagai Gen Z yang baru yang mengenal AI, tapi jangan juga kebablasan. Ya, betul, jadi kita bikin jadwal, kita bikin komitmen kenian dengan anak. Kalau kami mah itu Cek, karena nak di stopnya tidak pacak. Karena zaman now ini tidak pacak nian, karena banyak juga informasi yang bagus di dalam channel-channel yang ada itu banyak juga yang bagus. Yang mendidik, macam mana dia buat ini. Kalau anak-anak kan senang juga bener, Kak. Itu juga membuat dia akhirnya dia nyoba dewek prakarya dewek di rumah. Meloi karena nonton YouTube tadi kan. Benar. Oh buat main ini kreatif itu memancing dia. Itu ada segi positifnya. Tapi juga gak ngeri kalau ternyata skip ada yang tidak bagus videonya. Malah yang ngajari kekerasan. Betul. Ya kan Cek? Iya betul. Nah, tapi tidak pacak kita nak 24 jam no. Nyinggung tadi ya. Cak Pol PP gitu kan. Itu kan. Iya benar. Ngeri juga maksudnya tuh. Mengawasi yang bukan kewajibannya mah itu kan. Kasihan juga. Nah, jadi mau tidak mau kita harus bernegosiasi, Cek. Bernegosiasi dengan anak. Di anak tadi ya. Dengan mahasiswa kita bernegosiasi. Kamu boleh menggunakan ini, tetapi batasannya ini. Mungkin di jam-jam tertentu ya. Di dalam dunia kerja pun itulah Cek.
Kan Gen Z kan banyak juga nak kendak dia. Ya kan? Iya. Tapi kalau kena gen sebelumnya itu itulah tua-tua, tak mungkin nak nerima yang lah 60 tahun kan di perusahaan. Betul, kan pasti kan tak memungkinkan. Walaupun dia bagus ya, tapi tidak memungkin lagi waktunya. Mau tak mau kita mengambil karyawan dari Gen Z yang baru notabene nak kendak dia dewek, gitu kan? Saro ni kan kalau nak kendak dia dewek. Nah, inilah yang perlu kita komunikasi, sering gali, sering ngomong, sering dicari karakteristiknya yang cocok apa dah interpersonalnya cak mana. Oh dia ni walaupun main ini, oh berarti dia cocoknya di dokumen be. Mantep di situlah ngurusi dokumen misalkan ya. Jadi right man in the right place juga penting itu, betul. Bukan berarti Gen Z tidak kata kepacaan. Banyak kepacaan. Bukan berarti budak tu dak pacak begawe. Banyak kepacaannya. Keren-keren wong Gen Z tu sebenarnya keren-keren. Cuman tempatnya di mana yang bagus dah. Nah, kadang-kadang nggak salah tempat ke. Betul. Ya kan? Betul. Jadi Gen Z dijadikan manajer misalkan langsung. Karakternya udah cocok ya hancur. Manajemen dikit-dikit maju, Iya, lebar. Itulah yang bahaya. Jadi Gen Z ini bagusnya di mana? Oh, berarti dia bagusnya di bagian IT misalkan. Karena dia wong hidup di bagian IT, ya bagusnya di bagian IT. Ya kan? Oh dia ini bagusnya di promosi, berarti masuknya di bagian marketing. Betul, ya kan? Betul. Oh IT. Karena mereka kreatif ya biasanya anak-anak sekarang kan fresh-freshnya ide-idenya kreatif. Malah kita kalau orang tua nih, wih, pacak mah itu. Nah betul. Kok bisa mah itu? Tidak terbayang. Tidak terpikir gitu. Mereka ya. bisa. Bagi mereka gampang. Bagi mereka itu hal kecil. Tapi kalau berhubungan dengan emosional, nah itu agak susah. Nah, itu emotional kontrolnya itu emosi mengatur emosi dia itu dia lebih baik nganggur daripada begawi. Udah sekendak dia. Iya benar nih Kak. Iya zaman sekarang nih. Makanya banyak tetangga aku tuh banyak nganggur. Banyak pengen istilahnya nak begawi, nak gaji besar, tapi dah galak saro. Nah, sebenarnya wajar kalau zaman dia mah ini kan. Nah, tinggal nempat ke dia ini mana nih. Tapi berapa persen nih sih Gen Z yang nganggur dengan yang gak begawi? Karena milih tadi tuh. Karena milih tadi. Terus dia udah ini Kak, udah kuat tekanan. Kalau namanya bekerja di satu perusahaan kan harus bekerja di bawah tekanan ya. Nah, itulah Gen Z nih harus banyak-banyak organisasi, Cek. Harus banyak-banyak organisasi zaman now nih. Karena dari organisasi itulah yang dia bisa dapat ilmu yang tidak dipelajari di sekolah. Betul. Mungkin juga dia bisa banyak berteman dan bersosial dengan yang lain. Karakter tahu hidup ini tidak baca dewean. Hidup ini tidak baca kendak dewe. Buang kalau kendak dewe ya kan. Hidup ini tidak baca one man show nak dewean. Itu tidak baca, harus kerjasama. Hidup dewe di hutan kalau baca. Tidak baca juga masih kan. Ya dah, Cek? Nah, di mana dia bisa dapat ilmu itu, Cek? Selain nasihat dari rumah, pergaulan tadi, Cek, organisasi tadi. Lemak lah dia main organisasi. Iya, ajar. Kalau dia pengen melo organisasi ini, melo, lajulah. Supaya banyak berkawan. Jadi terbuka. Pikiran dia terbuka, mindset dia juga terbentuk, kan? Betul. Tapi organisasi yang benar, Cek. Nah, itu kan organisasi yang nak dikit-dikit mawak lading itu, gitu. Iya, benar juga, Itu. Iya. Oh, berarti cocoknya kira-kira untuk Gen Z ini organisasi yang mana lah Kak kira-kira Kak? Banyak. Organisasi ini kan rata-rata di situ bisa belajar tentang kepimpinannya, tentang manajemennya, waktu. Kan ada komitmen di organisasi kan? Ya, benar. Manajemen waktu jam berapa. Itu kan melatih dia. Iya, ya kan yang biasa cuma di handphone di rumah karena ada organisasi, nah aku nih ada kumpul. Jam ini ada rapat. Istilahnya katanya, gayanya kan ada rapat. Oh, aku mandi dulu kalau itu nak pergi karena nak ada rapat karena organisasi. Kata organisasi di rumah tuh lah, Cek. Libur di rumah tuh lah, makan tidur. Tidak mandi. Aku busuknya. Bener juga Kak, aku tuh dapat ilmu itu Kak, cerita dari Kakak. Dari kalau baca. Padahal kita ini kenal lama Kak, masa aku ngapa lah aku tidak bertanya dari dulu itu Cek nih sibuk nih kan. Tidak juga sih. Kakak ini kan sudah kemana-mana nih Kak ibarat kata tuh narasumber di mana-mana lah tentang manajerial dan juga interpersonal. Ada enggak kakak tuh nemu seorang mahasiswa atau uang yang kira-kira tidak bisa kakak bebel lah maksudnya. Bebel pernah enggak kakak ketemu? Aduh, banyak Banyak itu. Tapi kita tetap berusaha untuk
ngajarinan dari segi kita nyengok karakternya, oh interpersonalnya ini, oh berarti dia udah pacak dia ngomong ke cara ini, kita pakai cara B, pakai cara C, tapi adonian yang bener-bener bebel, ya doa tulah. Ya cak mana kita lah berusaha dengan segala macam cara kan, dengan lembut, dengan diajak ngobrol, diajak nongkrong, dinasehati, dikasih peluang, ya dah. Masih kena dia, bebel nian kan, ya mau udah mau ya. Ikhtiar sudah, doa sudah, tawakal tu lah ujungnya. Doa aja mana kak kayak gitu. Ya Allah, aman budak ni jadi berguna, panjang umur mati gila aja saya. Dah kadang-kadang nih emang namanya kata orang Palembang tu dunia galau ya. Dunia galau benar. Tapi harus mau kita jalani kan cek. Betul. Harus kita jalani kan. Nah kak, sebenarnya ada satu keraguan kak yang ada di dalam diri. Mungkin kita galau-galau ya. Gen Z ini atau Gen Alpha ini jiwa kepemimpinannya itu kurang kak. Sedangkan kita ini ingin mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Betul. Yang bisa memimpin bangsa dan negara ini kak. Kira-kira kiat-kiatnya ini kak, cak mana lah membuat anak-anak Gen Z ini mereka punya tujuan ke depannya gitu nah. Jadi faktor utama menurut aku cek. Pertama kali Gen Z ini supaya dia punya ilmu, punya kemampuan dalam leadership, kepemimpinan, bisa membawa diri dia menjadi uang yang sukses. Itu pertama komunikasi, cek. Harus komunikasi. Jadi kawan-kawannya komunikasi yang benar, dia harus bergaul dengan uang yang benar, uang yang dekat dia, uang tua, gurunya, sahabatnya itu harus ngasih tahu komunikasi yang benar, sehingga dia diarah ke. Misal tuh pikiran yang jelek atau negatif tuh sudah di plot ke maksudnya, jangan sampai keluar. Berarti kita harus mencari lingkungan yang rumah yang benar, lingkungan sekolah yang benar juga. Kalau misalkan lingkungannya yang tidak benar, pacak tak kita ngubah lingkungan itu. Itu berat emang cek, ya kan? Berat nih itu pasti. Karena kadang-kadang uang nih kalau tidak benar, ya sudah aku yang keluar. Kalau kita yang tidak tahan ya sudah kita yang keluar. Nah, nak sampai kapan? Kesini tidak tahan keluar, di sini tidak tahan keluar, di sini tidak tahan keluar. Nah, berarti kan dah kate habis ya itu cek. Iya benar. Jadi sudah. Jadi harus harus dianya harus berkembang dan dia harus keluar dari zona itu, dan dia harus banyak pergaulan, komunikasi itu kan dari organisasi banyak, dari kuliah atau sekolah kan banyak komunikasi, pergaulan dia. Nah, inilah yang harus dipahami cek. Komunikasi itu mempengaruhi, karena verbal itu mempengaruhi 50% dari kemajuan seseorang. Komunikasi itu cek. Itu. Berarti memang kita harus sering-sering banyak ngobrol dengan anak ini. Dari kecil Dari kecil. Pengen apa dia? Dia tinggal kita arah ke. Karena keahlian anak-anak kan beda-beda. Ada yang ahli dalam verbal, ada yang non verbal, ada yang gambar, ya, ada yang nyanyi, ada yang ngoceh, ya macam-macam kan. Nah, kita mengarahkan, mensupport. Karena dia kayaknya zaman now. Kalau zaman kita dulu kan dipecut, galak-galak harus. Nurut kehendak orang tua. Iya. Enggak baca lagi kalau sekarang harus kita peloi tapi diarahkan dengan yang baik. Nah itu. Oke. Jadi tadi benar Kak kita harus mencari lingkungan yang baik. Terus apa lagi Kak? Maksud aku tuh ini aku catat dalam memori aku nih Kiro. Abis ini aku nak ngajari anak aku dengan baik dan benar. Lalu setelah itu apa Kak? Setelah kita harus komunikasi kata Kakak. Itu yang terpenting. Atau ada step lagi yang berikutnya Kak? Beri contoh. Bukan ngoceh baik. Kata orang tuh bisa omong kau nih. Aku tersinggung loh. Itu kan ada yang nggak ngoceh baik tapi tidak beri contoh. Ya seharusnya beri contoh mah itu nah. Betul. Gitu. Berarti kita harus ngasih contoh yang baik juga. Komunikasi. Karena gini Kak ya, kalau wong tuh zaman dulu jangan dimakan itu. Ngapa? Jangan dimakan. Iya. Itu ya, kaum tua zaman dulu. Kalau anak sekarang dia perlu alasan gitu. Ngapa mak aku tidak boleh makan itu gitu. Dan kita harus tahu juga itu ya kan. Cak mana cara nyampaikannya ya. Nah, berarti kesimpulan yang aku dapat ini Kak dari statement ini, Kak kita lah dijenguk-jenguk Kak dengan kru Kak. Jangan sampai lebih katanya waktunya. Iya. Baru pacak 2 hari 2 malam gitu. Iya, belum selesai nih. Jadi ketika kita ingin mencetak generasi yang baik, anak kita jadi anak yang mampu bersaing ya Kak ya, untuk di masa depan. Berarti awalnya itu adalah agama dulu yang kita terapkan ya. Lalu lingkungan di sekitar itu harus baik, mendukung. Ya. Lalu kemudian komunikasi kita dengan anak itu harus tetap ada. Dan yang terakhir apa tadi Kak barusan kita bahas, kok aku lupa ya?
yang komunikasi dengan contoh. Memberikan contoh yang baik, kira-kira baik. Seperti itu ya. Itu. Jadi kira-kira Role model, ya, bukan model yang nengok-nengok ya, bukan Kak. Nah, jadi Mang Cek Wicek sekarang ini fenomena untuk gen alpha atau gen Z yang malas untuk bekerja atau melakukan aktivitas. Mungkin tadi yang sudah kita bahas itu coba dipraktik untuk anak-anak kita ataupun anak-anak didik dan juga teman-teman di sekitar. Paling tidak kita harus upgrade diri lah Kak ya. SDM kita ini harus jadi SDM yang berkualitas gitu. Sudah habis belum ya? Belum ya? Oh, udah habis. Padahal kita ini masih ngoceh kan 5 hari malam. Ya Mang Cek Wicek, mau kasih banyak untuk hari ini dan kami juga mau kasih banyak untuk Kak Jun yang sudah datang jauh-jauh tadi dari Korea ke sini ya. Jangan lupa terus saksikan podcast Bahasa Palembang setiap Jumat jam 2 siang ya, hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai berjumpa lagi. Iya.